Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kabarnya? Pasti kabarnya sehat semua ya. Berjumpa lagi pada pembelajaran sepak bola atau pembelajaran PJOK yang kedua. Kita akan mempelajari atau membahas tentang peraturan dalam sepak bola. Ada apa saja sih? Kita nanti akan membahasnya bersama-sama. Nah, kita mulai dari pemain dahulu. Nah, setiap tim terdiri dari 11 orang ya, atau 11 orang pemain, yaitu dari 1 kiper dan 10 pemain yang bermain ya, dan 3 pemain cadangan. Kalau laga resmi pasti 3, tapi kalau laga persahabatan itu biasanya ada 7 pemain cadangannya. Posisi pemain pun akan terbagi-bagi menjadi penyerang, gelandang, dan juga back. Pembagiannya sendiri bisa berubah-ubah tergantung taktik setiap tim ya. Jika pemain tim kurang dari 7 atau 4 pemain, jadi timnya itu kurang dari 7, cedera semua atau terkena kartu merah semua, maka tim tersebut akan dianggap kalah. Nah, kita bahas lagi beberapa posisi pemain sepak bola. Yang pertama, goalkeeper atau penjaga gawang. Tentunya dia bertugas sebagai penjaga gawang agar tidak kebobolan. Yang kedua, striker atau penyerang. Nah, itu dibagi menjadi 2, center forward dan wings forward, yaitu penyerang tengah atau penyerang sayap ya. Penyerang sayap itu ya pasti di kanan atau kiri. Yang ketiga adalah gelandang ya. Gelandang ada 3 ya, ada bertahan, gelandang tengah, dan gelandang serang. Terus yang keempat ada defender atau back ya. Back itu ada di mana sih? Back pasti ada di belakang ya, ada di dekat kiper. Nah, seperti itu. Tugasnya apa? Tugasnya back ya menghalau bola agar tidak masuk. Bisa juga dia mencetak gol. Kalau waktu corner dia ke depan maju, dia nyundul bola, bisa masuk juga, boleh. Semua bisa mencetak gol dari sepak bola ya. Nah, selanjutnya kita ke aturan mainnya. Yang pertama adalah durasi main. Total durasinya adalah 90 menit dan dimainkan dalam 2 babak. Setiap babak berlangsung selama 45 menit. Sedangkan waktu istirahat diberikan sekitar 15 menit. Jika skor seri diberlakukan perpanjangan waktu, yaitu 2 kali 15 menit. Nah, apabila masih terjadi seri lagi atau dalam waktu perpanjangan itu masih seri lagi, akan dilakukan apa? Yaitu penalti. Yang kedua, kick off. Kick off itu dilakukan untuk memulai pertandingan pada setiap babak atau setelah terjadinya gol. Nah, jadi kick off itu dilakukan apabila pertandingan dimulai dan setelah atau terjadinya setelah gol. Apabila nanti gol, kick off lagi seperti itu. Apabila golnya itu 10 ya kick offnya 10 kali. Yang ketiga, gol dinyatakan sah ketika bola masuk dan melewati garis gawang. Nah, jadi apabila bola masuk melewati garis tepi gawang sedikit aja, itu sudah dinyatakan gol ya. Yang keempat, offside. Offside terjadi ketika pemain menerima umpan bola sedangkan posisinya lebih dekat ke gawang lawan ketimbang lawannya ya. Dalam arti ini bukan openannya tapi lawannya. Jadi pemainnya terjebak offside itu jadi dia berada di atau setelah lawannya atau dekat kiper. Yang kelima, bola keluar atau out. Bola dinyatakan out apabila keluar melewati garis lapangan. Bila terjadi hal demikian, pemain akan melakukan lemparan ke dalam atau throw-in. Tendangan sudut. Tendangan ini dilakukan ketika bola keluar dan melewati garis gawang. Sesuai namanya, tendangan ini dilakukan di pojok lapangan yang berada dekat dengan gawang dan dilakukan oleh pihak lawan. Tendangan sudut itu atau disebut corner ya. Terus tendangan penalti. Penalti terjadi ketika pemain yang sedang bertahan melakukan pelanggaran di wilayah penjaga gawang. Tendangan ini dilakukan oleh tim lawan dan punya peluang untuk mencetak gol. Tinggi ya peluangnya ya. Tendangan penalti juga dilakukan apabila pemain berakhir seri atau seimbang. Seperti
seperti saya bilang tadi, apabila 2 kali 15 menit waktu tambahan masih seri, maka akan dilakukan tendangan penalti. Jadi tendangan penalti itu apabila terjadi pelanggaran di daerah gawang yang dilakukan oleh musuhnya. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita ke wasit ya, atau pengadil lapangan. Nah, wasit itu adalah yang bertugas sebagai pengadil lapangan. Wasit memegang penuh jalannya pertandingan dan memberi keputusan apabila pemain bola melanggar peraturan yang dilakukan. Wasit, nah itu ada 4 ya. Jadi wasit utamanya 1, terus 2 asisten wasitnya itu sebagai hakim garis, ada di pinggir-pinggir itu. Terus ada wasit cadangan 1 lagi. Nah, tugas seorang wasit utama yang pertama menegakkan dan menjalankan peraturan otomatis peraturan bola. Yang kedua, membuat keputusan yang memihak pada tim yang membuat pelanggaran. Nah, yang ketiga, membuat catatan jalannya pertandingan. Yang keempat, memberikan tendangan bebas. Nah, jadi seorang wasit utama itu tugasnya paling berat ya. Jadi dia harus membuat keputusan yang benar ya. Jadi misalnya ada pelanggaran, dia harus bertindak adil. Yang melanggar siapa? Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya tugas asisten wasit. Nah, dalam di sini hakim garis ya. Yang pertama, membantu tugas wasit utama dalam berpegang teguh pada peraturan yang berlaku. Yang kedua, memberikan isyarat kepada wasit dalam hal berikut. Yang pertama, menentukan arah bola. Bolanya itu draw in, out, corner atau goal kick. Yang kedua, menentukan seorang pemain offset atau tidak. Jadi yang menentukan offset dan tidak itu biasanya atau seringnya itu hakim garis, karena dia secara otomatis dapat melihat dengan jelas. Kalau wasit utama kan nggak bisa lihat dengan jelas. Nah, yang ketiga yaitu asisten wasit, yaitu asisten wasit cadangan ya. Jadi dia tidak ada di lapangan, tapi dia ada di pinggir lapangan. Tugasnya apa? Yang pertama, menggantikan wasit atau hakim garis apabila ada yang berhalangan, atau misalnya dia cedera, atau misalnya kurang enak badan atau gimana. Nah, tugasnya ya menggantikan. Yang kedua, mengurus pergantian pemain. Nah, tentu saja yang mengurus pergantian pemain bukan wasit utama, tapi wasit cadangan yang ada di pinggir. Terus memberi isyarat pada wasit jika pertandingan sudah selesai ya. Jadi misalnya wasit utamanya kurang tahu atau tidak melihat jam, yang memberi isyarat sudah selesai atau mau selesai itu ya wasit cadangan ini. Nah, yang keempat, mengatur official dalam pemain pengganti. Nah, kelima, menerima isyarat dari wasit tentang penghentian pertandingan. Nah, terakhir, memberikan pendapat bila diminta oleh wasit utama. Nah, diminta pendapat dalam artian misalnya wasit utamanya itu tadi tidak melihat pelanggaran atau tidak melihat ini gol atau tidak. Nah, biasanya tugas wasit cadangan ini membantu wasit utama, seperti itu. Nah, kita berpindah ke lapangan bola ya. Nah, jadi lapangan bola tentunya bentuknya apa? Segi 4 atau persegi panjang ya. Panjang garisnya, panjang garis samping 100 sampai 120 meter. Lebarnya 75 sampai 90 meter. Nah, ini standar internasional ya. Terus jari-jari lingkaran tengahnya 9,15 meter. Daerah gawangnya 18,3 kali 5,5 meter. Daerah penalti 40,3 kali 16,5 meter. Jarak titik tendangan hukuman penalti dengan garis gawang yaitu 11 meter. Terus tinggi gawangnya 2,4 meter. Lebar gawang 7,3. Nah, bolanya diameternya 21 sampai 22,5 cm. Nah, terus keliling lingkaran bolanya 68 sampai 70 cm. Terus berat bolanya 410 sampai 450 gram ya beratnya ya. Nah, jadi bolanya itu ada ukurannya ya, enggak bebas gitu. Jadi nanti kalau sepak bola ya harus pakai bola sepak bola, bukan bola voli, bukan bola
kasti. Nah, untuk lapangannya gambarannya seperti ini ya, dan ukurannya ya mungkin ini kurang jelas ukurannya kalau dilihat di handphone ya. Nanti kamu bisa searching sendiri di internet, terus kamu gambar kalau perlu ya. Seperti itu. Lapangannya bentuknya persegi panjang. Nah, di tengahnya ada lingkaran atau garis tengah, ada gawang, ada garis gawang seperti itu. Nah, untuk pertemuan kali ini saya kira cukup sampai di sini. Untuk hari ini atau pagi ini belum ada tugas. Kalian cukup menyimak dulu. Besok minggu depan baru ada tugas yang menantikan. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat. Salam olahraga.